Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Orang Islam harus berpolitik, orang Islam boleh berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam terbanyak. Bahkan Pancasila sebelum menjadi 17 Agustus ada versi 22 Juni yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Memori kita ada di situ. Tapi dengan kelegaan umat Islam, dengan bujukan Muhammad Hatta, diambil kesimpulan bahwa negara ini tidak akan berdasarkan agama, tidak akan berdasarkan kerajaan, tidak akan berdasarkan faham-faham otoriter, tapi berdasarkan people sovereignty, kedaulatan rakyat. Itu ada di ayat kedua pasal pertama konstitusi. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jelas, rakyat pasti berbeda. Kan itu intinya tuh. Jadi ada kesalahan identifikasi itu. Jadi nggak mungkin ada identitas yang final kecuali dia udah mati. Kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Selama Anda hidup, pikiran Anda bertumbuh. Jadi nggak ada yang final. Selama orang hidup, agama Anda juga bisa berganti. Selama kita hidup, kita digoda oleh kemajemukan. Begitu kita mati, kita final. Biodata itu baru lengkap ketika orangnya meninggal. Balik pada prinsip tadi, identitas itu tidak mungkin final. Identitas itu selalu ongoing, in the making. Jadi menyatakan jangan berpolitik identitas, artinya hentikan identitas. Artinya mari kita sama-sama jadi mayat. Konsekuensi logis dari berpikir harus kita ambil. Nah karena itu kita mesti curiga, kenapa politik identitas sudah diajukan? Ya karena takut ada perubahan politik yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa takut tidak bisa dikendalikan? Karena ingin memaksakan dua calon. Padahal demokrasi itu harus sebanyak mungkin calon. Tapi nanti ada ribuan dong orang jadi presiden. Nggak mungkin lah. Pasti akan tertapis oleh kemampuan dia untuk mengevaluasi. Jadi intinya adalah kita ucapkan perbedaan itu mendahului persatuan. Hanya karena kita berbeda maka kita perlu persatuan. Itu dalilnya itu tuh. Dan percakapan semacam ini percakapan akademis biasa tuh. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI. Kalau saya kuliah saya dapat pangkat, kalau ada satu bintang mahasiswa saya dapat 2 bintang tuh. Jadi bisa jadi majen dalam setengah jam, tituler, biarkan juga di kepolisian. Mahasiswa Seskuat itu angkat tangan, Pak Rocky, apa dasar filosofis untuk kudeta? Bayangkan, pertanyaan datang dari prajurit TNI, apa dasar filosofis dari kudeta? Itu pertanyaan di dalam ruangan, maka saya mesti jawab. Lain kalau di lapangan dia ngomong tentang kudeta, ya ditangkap lah. Gak boleh TNI bicara tentang kudeta. Walaupun fakta di negara-negara apalagi di Timur Tengah, di Amerika Latin, kudeta terus menerus tuh. Thailand tuh kudeta terus tuh, kudeta militer. Di Afrika sekarang mayor mengkudeta kapten. Karena tradisi demokrasi tidak dihasilkan di situ. Kenapa tidak dihasilkan? Karena percakapan-percakapan politik didesain bukan untuk membuka perspektif, tapi untuk menutup perspektif kan. KUHP itu betul-betul untuk menutup perspektif. Ada obsesi tentang persatuan. Oleh karena itu, politik identitas dihalangi. Tetapi kalau kita bongkar secara logis itu, mengapa perlu obsesi persatuan? Karena dasar ontologi kita, dasar antropologi kita adalah perbedaan itu. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Tetapi rejim ini membalik logikanya.
Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol. Kan itu yang terjadi kan? Kami Pancasila. Oh iya. Nggak perlu bilang kami, nggak perlu klaim. Karena itu fakta antropologi kita, memang kita semua Pancasila. Kenapa mesti ada yang klaim kami Pancasila? Artinya yang lain bukan. Yang lain politik identitas, yang lain Muslim. Kan itu logiknya begitu tuh, sekaligus belajar logika itu. Yang disebut kontra identitas. Jadi nggak boleh ada satu pernyataan pun dari pejabat negeri untuk mengucapkan jangan pakai politik identitas. Dari awal kita sudah berpolitik secara identitas. Konstitusi kita waktu diperdebatkan di Dewan Konstituante, ada orang yang menginginkan negara ini negara Islam. Identitinya adalah Muslim. Ada yang menginginkan negara ini merdeka harus balik pada sistem kerajaan. Identitinya adalah monarki. Ada yang menginginkan negara ini negara sosialis, identitinya adalah marxistis. Ada yang menginginkan negara ini negara sekuler, identitinya adalah liberal. Jadi semua identitas itu ada diperdebatkan di meja debat konstituante. Ada proposal Natsir, ada proposal Hatta, ada proposal Bung Karno, ada proposal Muhammad Yamin. Jadi dari awal negeri ini kaya dengan identitas yang beragam. Biarkan aja. Supaya dia masuk dalam kompetisi argumentatif. Dan orang sekarang menganggap bahwa kenapa ada keraguan pemilu akan berlangsung? Karena nggak ada calon presiden. Sekarang siapa calon presidennya? Nggak ada. Anies berapa persen? Anies bahkan belum punya wakil presiden. Nggak mungkin konstitusi mengiyakan Anies kalau dia nggak punya wakil presiden. Prabowo sama aja. Prabowo harus cari koalisi. Siapa? Puan Marani. Puan Marani dapat 20%. Tapi elektabilitasnya rendah sekali itu. Jadi euforia politik tumbuh, tetapi distopia juga jalan tuh. Nggak ada. Jadi kalau siapa calon presiden Anda? Anies, Ganjar, ya dari mana Anda tahu mereka calon presiden? Dari mana? Dari lembaga survei. Dari mana lembaga survei tahu bahwa orang-orang ini akan jadi presiden? Dia nggak bisa jelasin. Survei publik itu harus transparan, dananya dari mana? Kan itu. Di Amerika, Biden itu di backup oleh lembaga survei bilang kami memang digaji oleh Partai Demokrat untuk mensurvei Joe Biden. Sebaliknya, Fox misalnya, kami digaji oleh Partai Republik untuk mensurvei Donald Trump. Jadi lembaga survei itu mempertanggungjawabkan dana risetnya itu pada publik. Di kita, semua lembaga survei tidak satupun yang mengaku. Lalu dia bilang itu dana pribadi. Mana ada orang mau kasih dana pribadi untuk hal, satu kali survei itu 4 miliar. 10 kali survei 40 miliar. Udah bangkrut lembaga surveinya. Kan itu logikanya kan. Jadi kalau dikatakan ini, oh ya itu calon yang diajukan lembaga survei. Saya tahu Anda misalnya suka pada Anies, oke segala macam. Ya sama, Anies teman baik saya. Udah berapa kali dia ngomong sama saya tuh. Prabowo teman baik saya, ngomong berkali-kali juga. SBY teman diskusi saya, setiap bulan Pak SBY undang saya untuk diskusi itu. Tapi saya tidak mau kasih point of view yang euforia. Saya kasih point of view yang basisnya adalah prinsip demokrasi itu. Yaitu dalam sistem presidensial tidak boleh ada threshold. Karena pemilihan langsung. Bagaimana mungkin pemilihan langsung ada threshold? Boleh. Kapan? Dipilih dulu DPR-nya, baru dipilih presiden. Itu boleh ada threshold. Tapi kan kita memilih kan sama. Jadi bagaimana mungkin saya milih ini presiden, nggak boleh saya pilih karena partainya tidak punya threshold. Kapan kita tahu dia tidak punya threshold? 2019. 2019 itu memilih presiden 2019. Memilih 2024 dasarnya adalah suara parlemen 2024, bukan pakai 2019. Kan DUNGU. Iya. Masa Anda masuk bioskop bilang, saya ditanya sama petugas, mana karcis Anda? Nih, lo ini udah dipakai oleh teman Anda seminggu lalu, ngapain Anda pakai lagi? Ditempelin sama satpam kan? Kan itu berbohong itu namanya. Tapi dipaksakan juga.
Nah, itu yang saya ingin supaya prinsip ini menata demokrasi itu mulai dengan 0%. Nggak ada di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa pemilihan presiden harus punya tiket 20%. Di mana di konstitusi disebut begitu? Konstitusi kita cuma bilang calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu dikatakan lagi dalam konstitusi, tapi gabungan itu harus memenuhi 20%. Ada di konstitusi. Konstitusi mana? Konstitusi Wakanda. Undang-Undang Dasar 45 nggak ada aturan itu. Itu yang mesti disuarakan oleh kaum intelektual. Kalau nggak akan dijebak juga akhirnya. 20% itu adalah permainan oligarki untuk beternak politisi baru. Itu intinya. Dan kita nggak ingin negeri ini diternakkan kembali oleh oligarki. Jadi kecurangan itu akan terjadi. Presiden kritis tuh. Itu saya tentang. Saya sudah berkali-kali maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta batalkan 20% itu. Karena itu menghina orang tuh. Kalau Anies menang misalnya, oh ya saya akan bilang Anies, you menang. Tapi Anda curang kan, Anda udah punya 20%. Saya akan bilang begitu, AHY saya akan bilang begitu, Ganjar apalagi tuh. Jadi saya nggak punya beban untuk mengatakan kritik. Karena saya datang dari tradisi, hal yang saya pikirkan itu ingin saya terjemahkan dalam bentuk kritik tuh. Apalagi di kampus tuh. Kalau Anda lagi diajar oleh dosen Anda mengangguk, itu artinya Anda dungu. Kalau dosen Anda lagi menerangkan pikirannya, Anda mesti menggeleng. Dalam hati Anda bilang itu dosen saya bego, dungu, nggak benar. Supaya Anda punya kuriositas untuk membantah si dosen itu. Anda harus bantah dosen itu. Banyak dosen yang nggak baca jurnal terakhir, sehingga dalam 8 jam dia nggak punya lagi pengetahuan bahwa paradigma fisika udah berubah. Dia masih pakai jurnal 2 bulan lalu yang dia baca. Seorang pengajar universitas terlambat membaca jurnal terakhir dalam 8 jam, dia langsung kehilangan pengetahuan. Itu intinya tuh, apalagi mahasiswa tuh. Apalagi kalau dia udah lulus. Saya udah lulus, iya, tapi Anda lulus ketika status pengetahuan 8 jam yang lalu diujikan pada Anda, sekarang 8 jam berikutnya udah berubah pengetahuan. Dia mesti comply terus dengan itu tuh. Karena itu belajar terus, terutama belajar tentang paradigma baru, environmental ethics, gender equality, itu yang sedang jadi pembicaraan di dunia hari ini. Jadi kalau Anda lulus, a man, a human who graduates today and stop learning tomorrow is an uneducated the day after. Anda lulus hari ini, besok Anda berhenti belajar, lusa Anda jadi dungu. Begitu. Jadi konsekuensi masuk dalam dunia akademis adalah maksimalkan kecerdasan, maksimalkan pikiran. Dan itu perintah dari Tuhan. Pakai otak. Baca, bukan kerja. Nanti di ujung Siratul Mustaqim akan Anda ditanya tuh, berapa persen Anda pakai otaknya? 100%? Enggak. Survei Umi bilang cuma 20%. Jadi buat apa ijazah Anda kalau di ujungnya akan ditanya oleh malaikat, ya Anda hanya memakai 20% selama kuliah itu. Maka sesuai dengan presidensial threshold Anda gagal. Kira-kira begitu. Sekali lagi kita obrolin sesuatu dengan santai, karena persahabatan dalam berpikir artinya saling mengkritik. Itu namanya kita bersahabat dalam berpikir. Yang sering saya terangkan bahwa pikiran itu disebut pikiran kalau ada yang ganggu. Kalau Anda berpikir nggak ada yang ganggu, artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir diganggu, berdoa tidak boleh diganggu. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.